sesudah diangkat itu, dia ambil sumpahnya, dia dalam memakai nggak dulu sipeknya super teh tadi. Maka seorang minyak mamak itu lah dilakukan selalunya. Dia berada di 3 pintu utang. Kalau lah sako je pun sako pun tak dijagonya. Mana ada kini ko, apa yang kena wariskan ke anak cucu nanti. Mana ada kini ko bukan haknya Nanado saja. Tapi haknya adalah Nanado lain. Tata kelola melari ko dilakukan oleh tali 3 sepilin. Yaitu memang alim ulama dan jadi pandai. Nah, disitulah perlunya lembaga adek tempatnya duduk bersama itu. Nah, kita cari akan tak boleh. Kalau ini mama, dia sibuk di organisasinya masing-masing. Alim ulama itulah, dia sibuk di organisasi profesinya masing-masing. Tapi lembaga tak ada. Bahkan jalankan hukum ada usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah kini. Apa yang dimaksud, apa kemana ini mamak barado di 3 pintu utang tu? Sebenarnya menurut penuturan nenek-nenek kita dulu, Ya. yang sampai kini masih kita ketahui gitu kan. Ya. Seorang penghulu atau nenek mamak itu diangkat, gitu kan. Kan ada persyaratannya. Ya. Salah satunya lidah biang kabau atau jauhi. Ya. Artinya kan didarahi, Ya. gitu kan. Kemudian diasopi juga lumayan, didoakan. Ya. Kemudian diambil sumpahnya. Ya. Penghulu nenek mamak. Apa sumpah tu nenek mamak tu? Yang berlaku sepanjang masa. Artinya disabuin kini, tidak disabuin kini, sumpahnya itu tetap berlaku sampai di akhir zaman. Ya. Jadi sumpah nenek mamak ko, penghulu atau nenek mamak ko, sama bersumpah bakalam Allah, sama menyebut nama Allah, Ya. sama meminum air kari, Ya. tertumpuk sama makan tanah, petilantang sama minum air. Ya. Jika mungkin sepatah kata dimakan biso kawi, Ya. disarukan ke pagaruyong, maka sanang alam minang kabau ko. Itu mulai sumpahnya itu, Ya. panen yang emak. Itu berlaku itu sepanjang zaman. Ya. Disabuin tak disabuin itu tetap berlaku itu. Sebab kalau lengkap di situ tuh, Ya. ada biang kabau, artinya badarahi. Bahasa bahan bahkan lumayan, bahasa lumayan pasangan doa bacaan sumpahnya. Itulah sumpah tu dulu atau ini umat di alam Minangkabau. Ya. Kemudian yang kedua ada sifat yang dikecil oleh nenek mamak kau. Ya. Seorang nenek mamak kau sifatnya itu yang dipunyainya itu harus 1 tahun di ranting mengkembang cucu, tahu di dahan mengkembang impok. Nah, karena itu ini itu melantai sebelum dulu, memintih sebelum nanyui. Tiba di pari tidak di kampian, tiba di mata tidak di piciangan. Ya. Begitulah sifatnya ketegasan ini memakau dalam menjalankan adat josara. Gitu kan? Nah, jadi banyak sumpah maupun sifatnya tadi, caranya menjalankan adat josara itu tadi, itu harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Nah, gitu kan? Ya. Dunia dan akhirat dipertanggungjawabkannya. Kalau mungkin sepatah kata di situ itulah dimakan misokawi. Kata tidak kucuk ke bawah, tidak gorek, di tengah dilari kumbang. Kalau kata tidak kucuk ke bawah, tidak gorek, itu makan ini bertahun-tahun. Tapi kalau di tengah dilari kumbang biasanya 100 hari gitu. Insya Allah biasanya itu nalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau lihatnya apa. Nah di situ
kalaulah tadi sumpahnya lah, sipeknya lah, dan dipaciknya, dipacik arek dianggap tak buahnya, itu kan. Makanya nenek mamak tuh sesudah diangkat itu, pada ambil sumpahnya, dalam memakai lah dulu sipeknya supaya teh tadi. Maka seorang nenek mamak tu lah dilakukan selalunya, dia berada di 3 pintu utang. Pintu utang yang pertama adalah dalam menjalankan adat Josara itu. Pintu utang itu yang pertama adalah kepada nenek moyang atau nenek atau nenek mamak yang telah terdahulu, telah mewariskan sako. Ya. Makanya sako itu berjawab. Nah itu. Kemudian utang yang kedua kepada Manado. Artinya anak kemenakannya masyarakat Manado gini Saat ini. Nah, menata kehidupannya sesuai hukum adat Josara itu tadi. Itulah tugas tanggung jawab nenek mamak itu tadi. Termasuk memelihara pusaka tinggi, menjaga memelihara. Sebabnya pusaka tinggi itu adalah bukan untuk masuk ini, tapi turun temurun sampai di akhir zaman nanti untuk anak cucu. Nah, itu harus di kerajaannya supaya terdapatlah ketenangan anak kemenakan yang masyarakatnya. Nah, termasuk cara mensejahterakan anak kemenakannya itu yang masyarakatnya itu ya pusaka yang diterima. Ya. Nah, itu utang yang kedua. Utang yang ketiga itu adalah kepada Nana-Nado. Nah, Nana-Nado itu agak gini. Itu anak cucu turunan nilai ya. Jadi kalau lah sako je pusako pun tidak dijaganya, Nana-Nado kini ko apa yang akan diwariskan ke anak cucu nanti. Nana-Nado kini ko bukan haknya Nana-Nado saja, tapi haknya adalah Nana-Nado lain, anak keturunan cucu sampai di akhir zaman. Nah, jadi kalau utang kau tidak terpenuhi dia ni mamak kau dah dalam menerima amanah dari nenek moyang, dari nenek, dari mama itu dulu dalam menjawab sako. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan baik dunia maupun akhirat. Nah, makanya falsafah adat itu berbunyi. Adat besan di syarat besan di kitabullah. Syarat mengatur adat memakai atau yang dikatakan nampak. Duit dipakai, mati ditempang. Payung duit di dunia panarang jalan ke surga. Nah, kalau duit tidak dipakai, itu mati ke ditempang. Nah, ketarang jalan di surga. Nah, jadi seorang penghulu atau nenek mama itu sebenarnya dalam memikul sako menjalankan jabatannya itu, kalau memang tidak mempelajari hukum adat Josara itu, perkembangan hukum dan syarat itu, perbaiki awak inilah berada di bawah pemerintahan negara. Tentu ada keseimbangan antara hukum negara dan hukum adat itu tadi. Nah, kalau tidak bisa menyelaraskan itu, maka hukum adat itu bisa menjadi punah. Maka apa yang akan diwarisi dia anak cucu nanti Nana-Nado. Itu balik tanggung jawabnya. Tidak dunia saja, di akhirat pun mana pun memang tetap dipertanggungjawabkan. Nah, itulah kira-kira yang seharusnya dipahami, diketahui, dipelajari dan dipahami oleh seorang penghulu atau nenek mamak. Ada pula pituah dulu mengecekkan, mengatakan seseorang itu kan tidak ada yang sempurna, tidak ada yang lengkap, pasti ada kekurangan. Cuma apa itu adanya dulu, tidak ada sama dicari, tapi jamlah dua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak pandai sama beraja, banyak tempat beraja, tidak tahu katanya, banyak tempat katanya.
Jadi ketika hal itu tadi, itu kan Batamnya itu banyak tampaknya. Bisa saja kepada orang tua, bisa saja kepada orang muda. Ya. Gitu kan, sebab pengetahuan itu kan tak tergantung di tua dan muda ini, tergantung di pengalamannya. Ya. Bisa saja dia masih muda, tapi pengalamannya banyak. Ya. Nah disitulah awak bisa kerja, bisa tahu. Nah bisa tahu lah. Itu apa yang kali kerajaan. Itu kan apa yang kali kembangkan. Ya. Nah itu nih. Makanya balik ke pituah tua ada Minangkabau itu itu kan kalau aku kecang melimbiang tempuran yang mengeluarkan dibawa orang sawaso anak di pangku kemenekan di bimbing orang kampung dipertengahkan jago melalui jam binaso. Ya. Nah, itu kan hebat dengan pituahnya. Ya, berapa di pangku cuma tahu pencarian. Dia akan menekan di bimbing dia ada tahu pusako. Nah kalau ada tahu pusako nggak ada dia jual menekan dari bimbing. Dia punah keduanya. Nah kemudian orang kampung itu dia jago. Ketika dia jago itu nggak bisa skandal awak saja. Gitu kan? Orang banyak itu pun harus diperhatikan. Beliau kepentingannya. Gitu kan? Nah, yang ketiga itu jago janalari hujan binaso. Nah, di situ itu dipakai oleh sifat yang dikecilkan itu seluruhnya itu unsur masyarakat adat itu. Unsur masyarakat adat itu kan ada 5. Ya mama, lima cedia pandai, mendokan doang, peripaga. Nah, seluruh unsur masyarakat hukum adat itu memang harus secil bayam serencang bakasi. Gitu kan? Baca lagi secil bayam serencang bakasi. Sifat kegentong royongan itu harus diutamakan. Sebab kita ke masyarakat komunal. Tidak hanya kepentingan pribadi, kepentingan individu yang melindungi. Tapi kepentingan orang banyak itu juga harus diutamakan. Lah model itu waris dari dulunya diterapkan di nyanyi terdahulu itu madam. Iya, makanya baca lah falsafah adat Minangkabau itu tadi. Menampik tadi sebagai tiang tua alam Minangkabau. Hidup dipakai, mati ditompang. Nah kalau tiang tua alam Minangkabau itu tadi lah goya. Maka alam Minangkabau apapun itu akan goya. Gitu kan? Ya, nampak fenomena saat ini juga nampak tuh madam. Jadi mau negari kesebenarnya. Memang ya perlu jadinya mama harus kerjasama. Ini yang disalim ulama jadi pandai. Maka dikatakan oleh Undang-Undang 20 negari bapacik kepada tali 39. Pengertian negari bapacik ke tali 39 kan negari ke diurus atau tata kelola negari ko dilakukan oleh tali 39. Yaitu memang alim ulama dan jadi pandai. Nah disitulah perlunya lembaga adat tempatnya duduk bersama itu. Nah kita cari akan tak jale. Kalau ini mama dia sibuk di organisasinya masing-masing. Alim ulama itu lah dia sibuk di organisasi profesinya masing-masing. Tapi lembaga tak ada. Bahkan jalankan hukum adat Yusara. Tak ada lembaga, tak ada tempat bayimpunnya. Teliti Gosapilin membahas masalah negari ke masa depan negari. Nah, itu menjadi permasalahan di Minangkabau ini. Itu kan banyak organisasi ada misalnya Elkam. Itu kan, Elkam itu organisasi ini mama kan itu sebagai kelembagaan negari. Kelembagaan negari itu kan ada 3. Kan sebagai badan permusyawaratan tertinggi penyelenggaraan pemerintahan negari. Jadi kan tidak membuat keputusan segala macam, ini kesepakatan. Untuk siapa kesepakatan itu? Untuk wali negari. Baru ditindaklanjuti oleh negari. Apakah dalam bentuk peraturan negari
apa penyelenggaraan pembangunan nagari, gitu kan? Iya. Jadi berbeda jo kekuasaan. Beda di lembaga adat itulah terstruktur saja adanya nagari loh, secara turun temurun, gitu kan? Nah, ada strukturnya turun temurun sejak terbentuknya nagari, yaitu lembaga adat tempat berhimpunnya yang mama lama jadi pandai dalam melakukan tata kelola nagari adat sesuai hukum adat dan adat setingkat nagari. Sedangkan kan pemerintah nagari itu, wali nagari itu, dia menjalankan pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan negara, bukan pemerintahan adat. Dan itu nggak bisa disatukan, berbeda strukturnya, fungsinya berbeda-beda.